welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di channel Study With Me. Di video kali ini aku akan share latihan soal dan pembahasan tentang tes kompetensi bidang atau TKB pada bagian ekonomi ya teman-teman. Tes kemampuan bidang atau TKB ini adalah tes yang dilakukan untuk menguji kemampuan para peserta ya teman-teman pada posisi yang dilamarnya. Emang apa sih tes tujuan TKB ini? Nah, tujuannya adalah untuk menguji wawasan para calon pegawai ya teman-teman seputar bidang yang akan dijalani dan juga tes bidang lain yang penting bagi jabatannya. Dan nantinya itu akan ada penguji untuk menentukan kualifikasi dan kemampuan teman-teman serta membandingkannya dengan formasi yang dituju. Dan kita udah bahas tentang pengertian TKB dan tujuannya, sekarang kita bahas tentang ekonominya ya teman-teman. Nah, secara umum seperti yang kita tahu, ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia ya teman-teman. Yang merangkum berbagai aktivitas perilaku manusia atau sosial yang bisa berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Oke, di sini akan ada 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu teman-teman menjawabnya selama 15 detik ya. Kalau teman-teman merasa 15 detik kecepatan, kalian bisa pause dan kita jawab bareng-bareng ya. Dan kalau misalnya ada jawaban aku yang kurang pas menurut teman-teman, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Di sini kita study with me, belajar bareng-bareng, oke? Kalau teman-teman mau lihat tes-tes lainnya atau tes psikotes, itu kalian bisa cek di playlist aku namanya Study with Me ya. Dan ya, tanpa berlama-lama langsung saja nih teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Pasar yang memiliki kemampuan paling besar dalam menentukan harga adalah pasar. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, pasar monopoli. Nah, untuk pembahasannya bahwa pasar yang memiliki kemampuan paling besar dalam menentukan harga adalah jenis pasar monopoli ya teman-teman. Adapun ciri-ciri dalam pasar monopoli ini adalah yang pertama, di dalam pasar hanya ada satu penjual atau produsen. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi tidak ada barang substitusi atau barang penggantinya ya. Dan yang ketiga adalah adanya hambatan bagi perusahaan masuk ke dalam pasar monopoli. Dan yang terakhir, perusahaan mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga barang jual atau price maker. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Penghitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto atau PDB berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A, inflasi ya teman-teman. Jadi pendapatan nasional atas dasar harga konstan atau pendapatan nasional yang real dan nyata itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun yang dinilai menurut harga konstan atau harga pada suatu tahun tertentu. Yang selanjutnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang berikutnya ya teman-teman. Dan pendapatan nasional real ini sudah memperhitungkan unsur inflasi atau sudah dikeluarkan unsur inflasinya, sehingga mencerminkan kenaikan produksi yang nyata. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D, tingkat harga barang dan tingkat pendapatan masyarakat. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar ya teman-teman. Yang pertama adalah karena tingkat pendapatan masyarakat, yang kedua tingkat suku bunga, yang ketiga tingkat harga barang, yang keempat selera masyarakat terhadap barang, dan yang terakhir adalah kebijakan kredit pemerintah. Nah, kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4.
Krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya nilai tukar mata uang akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya. PHK besar-besaran tak terbantahkan, sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Nah, dampak sosial yang mungkin terjadi dari kejadian ini yaitu adalah kita mulai stop. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, tingginya tingkat kejahatan, yaitu adalah dampak sosial yang mungkin akan terjadi. Nah, alasannya kenapa? Ini kita lihat ya untuk pembahasannya, bahwa tingginya tingkat pengangguran dalam segi ekonomi akan menurunkan nilai pendapatan per kapita negara. Ya, udah jelas. Namun dalam sisi sosialnya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan. Nah, mengapa bisa demikian? Sebab setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi ya teman-teman. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang itu adalah dengan bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, namun ketika terjadi PHK di mana-mana dan angka pengangguran terlampau tinggi, maka hal ini akan mendesak masyarakat untuk melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan perampokan dan yang lainnya. Nah, itu termasuk nilai tingkat kejahatan. Sebab ketika perekonomian memburuk, maka ini akan berdampak juga kepada peluang kerja masyarakat yang akan menyempit dan akhirnya menyisakan masyarakat tanpa pekerjaan. Jelas ya teman-teman? Next kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan bagi anggota masyarakat untuk menentukan kegiatan ekonomi disebut sebagai sistem ekonomi. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, pasar. Jadi untuk pembahasannya bahwa karena sistem ekonomi pasar itu memberikan kebebasan penuh dalam menentukan sumber-sumber daya yang akan dilakukan. Soal nomor 6. Melakukan pengeluaran investasi yaitu suatu pengeluaran untuk membeli barang modal real yang berbentuk sebagai berikut kecuali. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, pangan. Nah, untuk penjelasannya bahwa karena pangan ini tidak termasuk dalam pengeluaran real ya teman-teman. Jadi tidak termasuk dalam pengeluaran investasi untuk membeli barang modal real. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Suatu ilmu yang membahas mengenai fakta, situasi dan hubungan yang terjadi di dalamnya yaitu ilmu ekonomi. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C, positif ya teman-teman. Untuk pembahasannya, karena ilmu ekonomi positif ini membahas deskripsi mengenai fakta situasi dan hubungan yang terjadi di dalam ilmu ekonomi tersebut. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Ilmu ekonomi yang menganalisis pendapatan nasional yang disebut sebagai teori ekonomi. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C, makro ya teman-teman. Jadi kita lihat pembahasannya. Karena teori ekonomi makro dalam pendekatannya menggunakan besaran secara keseluruhan atau disebut sebagai agregat. Nah, apa sih itu agregat itu? Agregat dalam ekonomi berarti jumlah keseluruhan ya teman-teman dalam suatu objek di perekonomian. Misalnya permintaan agregat yang artinya
keseluruhan permintaan dari semua jenis barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Suatu sistem yang harus menentukan jenis, jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi merupakan sistem ekonomi. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, masyarakat. Karena sistem ekonomi masyarakat harus menentukan jenis dan jumlah barang serta jasa yang harus diproduksinya ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 10. Suatu organisasi yang di dalamnya terdapat sejumlah lembaga ekonomi, sosial, politik yang saling mempengaruhi guna memecahkan masalah ekonomi disebut sebagai, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, sistem ekonomi. Karena sistem ekonomi ini dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi di dalam suatu negara. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes TKB atau tes kemampuan bidang pada bidang ekonomi. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk dukung channel aku ya teman-teman, agar aku semakin bersemangat lagi membuat video-video yang terbaru lainnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye bye.